Pasang satu-satu dulu. Rembang hadir gak? Rembang? Halo Rembang? Ini ada ya? Kaliori? Hadir. Iya. Hadir, hadir. Sumber? Hadir, Pak. Oh iya Mas. Mas Supri. Bulu. Siap hadir, Pak. Oke, Sulang. Yang hadir gak Sulang? Pak. Oh Mas Bayu ya. Terus Gunem? Siap. Hadir. Gunem Mas Tri. Pamotan? Hadir. Pamotan siapa? Hadir. Ulil. Ya. Saleh? PPK Saleh? Hadir. Mbak Siwi. Terus Sedan? Sedan? Sedan Mas, sedan. Endi Pak Juri ke? Ya Mas, siap. Aku wes ya, nasi goreng. Perkendangan, Pak Juri. Sarang? PPK Sarang ada gak? Hadir. Siapa iki? Rohmat. Rahmat ya. Keragan? Siap, Bos. Oh ya. Mujib. Masa mau nyantai Seruke. Oh ya Mas Eko. Lasem. Sama Mas Novi, Pak. Oh ya. Hadir. Si. Lasem. Hadir. Mas Eko. Pancur. 3 orang. Pancur mana Pancur? Pancur 3 orang. Hadir. Oh ya. Ada sisa ya. Hadir, Pak. Tommy. Yang belum berarti Rembang ya. Rembang tadi Hadir orang Pak, ada. hadir 4 orang jadi satu lokasi bakaran ini. Pak Anwar di lokasi yang berbeda. Waduh. Ya wes. Lengkap ya. Siap nyimak, siap. Kita mulai ya. Sebentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini, malam ini kita bisa sambung rasa ya melalui Zoom. Jadi sebenarnya mau saya agendakan secara luring, tapi memang waktunya yang mepet ya. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini kita nanti bisa ketemu lagi lah bareng-bareng dalam satu forum ya. Nanti kita cari waktu yang tepat aja ya. Langsung saja ya teman-teman sekalian. Jadi, Mati Mas mic-nya. oh ya. Mati meneh. Mohon maaf agak terlambat. Lupa ternyata tetangga ada yang meninggal, jadi ya tak share dulu. Tadi ketemu Mas Juri, Pak Juri, siapa nama ya? Mas Wildan, ya, nggak apa-apa ya. Jadi eh, saya lanjut kaitan dengan logistik ya. Jadi KPU untuk logistik beberapa item sudah kita terima, dan yang untuk logistik utama surat suara sudah kita terima 2 jenis surat suara. Jadi yang sudah di gudang itu surat suara untuk DPR RI, kemudian DPRD provinsi ya. Kemudian yang tiga ini kira-kira nanti kita terima antara tanggal 9, 10, dan nanti yang yang kabupaten nanti kira-kira tanggal 13. Nah, untuk jadwal pengelolaan logistik ya. Jadi nanti kita mau menjadwalkan untuk sortir lipat. Ya, sortir lipat ini kita mau melibatkan teman-teman PPK. Artinya biar teman-teman PPK juga merasakan suasana untuk pengelolaan logistik ya. Jadi nanti
apa namanya, teman-teman juga bisa punya rasa tanggung jawab, punya rasa eh, apa ini juga kegiatan panjenengan semuanya ya. Nah, untuk satu lipat ini teman-teman kita minta bantuannya untuk menjadi petugas pengawas satu lipat. Jadi nanti kita sudah rekrut calon-calon apa namanya petugas untuk apa namanya rekrutmen untuk petugas lipatnya kita sudah ada. Terus nanti teman-teman tugasnya menjadi pengawas petugas terlibat itu ya. Ini yang bisa share screen siapa? Ya Pak, saya share screen Pak. Mas Eka ya? Ya, yang Mas PPT punya apa video dulu Pak? yang itu aja lah Mas, yang Video apa PPT enggak dulu? yang materi dulu aja Mas. Oke, siap Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak? Oh ya, di polke Mas nggak apa-apa Mas. Oke, siap Pak. Jadi rencana gini teman-teman, biar nanti sekalian ya. Rencana kita nanti akan lakukan satu terlipat ini kira-kira 15 hari ya, 15 hari. Bisa kurang dari 15 hari, bisa lebih. Tapi kira-kira di kisaran 15 hari. Terus rencananya tiap hari kita mengundang satu PPK per kecamatan. Artinya nanti ada 14 orang ya yang nanti hadir di tempat sortir lipat. Untuk tempat sortir lipatnya nanti di gor besi. Tahu semua ya, gor besi dekatnya Undip. Nah, nanti teman-teman kita undang tiap hari satu personel PPK per kecamatan ya. Selama 15 hari atau bisa maju bisa lebih ya. Nanti teman-teman silakan di apa namanya jadwalnya ditentukan sendiri. Artinya silakan mau mulai dari ketuanya. Kalau bisa ini ya, kalau bisa gantian ya. Artinya nanti semua 5 orang itu bisa merasakan semua, gitu ya. Cuma nanti terserah monggo. Kalau memang hari ini ada yang jadwalnya memang tidak bisa digantikan lainnya. Tapi usahakan semua merasakan pernah apa namanya bertugas sebagai pengawas satu lipat gitu ya. Dan rencananya dimulai hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 mulai jam 8. Jadi nanti kita akan usahakan kita akan tepat waktu ya jam 8 tit nanti kegiatan satu lipat akan dimulai sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Gitu ya. Diusahakan nanti teman-teman hadir sebelum jam 8. Ya. Jadi soalnya nanti jam 8 itu kegiatan sudah dimulai. Artinya nanti petugas satu lipat ini akan hadir kira-kira setengah 8 ya. Nanti ada screening, daftar hadir, kemudian nanti ada screening apa namanya sebelum masuk ke GOR kita periksa ya, termasuk nanti keluarnya juga nanti akan kita periksa. Itu ya. Terus teman-teman nanti sebelum saya ini ya, saya jelaskan kaitan dengan soto lipat. Nanti teman-teman akan dapat bantuan transport ya. Selain makan siang, nanti juga ada bantuan transport sebesar 150 ya. Dan jenengan semua punya gambaran ya, nanti jam 8 sampai jam 4 sore. Nah ini sekilas saja kaitan dengan satu lipat ya, karena panjenengan nanti sebagai pengawas ya, ini tata tertibnya. Saya pikir standar ya.
ada tanda pengenal, kemudian nanti hadir sebelum pelaksanaan seterlibat 30 menit ya. Kemudian ada daftar hadirnya, memakai pakaian yang sopan. Kemudian dilarang membawa tas. Jadi ini termasuk nanti juga teman-teman pengawas ya, usahakan nanti tasnya kalau memang bawa tas ya ditaruh di luar arena seterlibat ya. Jadi untuk pengawas kalau HP masih diizinkan ya, tapi dilarang mendokumentasikan. Itu ya. Ini kita sepakati untuk pengawas monggo kalau mau pakai HP tapi dilarang untuk mendokumentasikan ya. Termasuk rokok ya, dilarang. Rokok di area seterlibat kita larang. Ya, kalau memang mau rokok silakan keluar gitu ya. Jangan keluar. Jadi ini area steril ya, tidak boleh membawa apapun termasuk dilarang bawa makanan dan minuman. Ya. Jadi kalau nanti mau minum ya harus keluar dari arena. Itu ya. Terus dilarang bawa anak ya. Jangan bawa anak, kemudian keluar masuk harus izin dengan petugas. Jadi ini kita memang kita perketat ya, jangan sampai nanti ada suara-suara yang apa namanya keluar tanpa pengetahuan kita. Itu ya. Lanjut Mas Eko. Nah, ini untuk pelaksanaannya sama ya, 30 menit sebelum jam 8 atau setengah 8, kemudian tertib. Ini saya pikir umum ya. Ya, nanti tugas panjenengan ini ada 14 orang ya, masing-masing kecamatan satu. Ini nanti mengawasi kelompok-kelompok. Jadi nanti petugas seterlibat ini akan dibagi kelompok-kelompok. Per kelompoknya 5 orang. Ya, satu kelompok 5 orang, ada setiap kelompoknya ada yang ditunjuk jadi ketua. Ya, ketua ini nanti yang akan apa namanya berkomunikasi dengan tim dari KPU. Jadi ini selain panjenengan sebagai pengawas, nanti ada dari sekretariat yang menjadi sebagai petugas untuk apa namanya ya, kayak quality control gitu ya. Jadi nanti yang kaitan dengan administrasi, kaitan dengan menerima ya, menyerahkan ataupun menerima surat suara ya, nanti dari sekretariat KPU. Ya. Ya, panjenengan ini nanti tugasnya mengawasi tiap-tiap kelompok. Satu kelompoknya 5 orang dan kelompoknya ada kira-kira berapa ya? 30-an ya. Jadi nanti kira-kira satu petugas, satu orang PPK akan mengawasi 2 sampai 3 kelompok. Itu ya. Mengawasi ini bukan mengawasi itu ya, mengawasi mentelengi enggak. Artinya nanti panjenengan ketika nanti ada petugas sortir itu yang apa namanya ragu surat suaranya ini sah atau tidak, disortir atau tidak ya, itu nanti akan bertanya ke panjenengan. Makanya hari ini panjenengan saya kita Zoom karena memang waktunya mepet untuk kita apa namanya untuk kita kumpulkan ya. Dan saya rasa kalau nanti kita briefing di hari H, waktunya tidak cukup. Itu ya. Lanjut Mas Eko. Ini sama ya. Nah, nanti di tiap kelompok ini nanti masing-masing apa namanya schedule-nya seperti ini. Nanti akan diterima satu box surat suara. Ya, diterima satu kelompok, kemudian dibuka ya. Dibuka nanti disortir ya, dibuka dipastikan surat suara ini tidak rusak, kemudian baru dilipat. Gitu ya. Dilipat nanti setelah satu box ini selesai baru nanti diserahkan lagi ke petugas KPU
Ya, dihitung kalau sudah clear ya, baru nanti kalau mau nambah surat suara baru nanti ditambah. Artinya satu. Suaranya hilang. Yuk kepencet apa piye iku Pak Ketua? Mas Eko gimana Mas Eko? Terpental Mas Ulfin. Mungkin Kentean pulsa. sinyal wifi-nya atau apa. Kentean pulsa. Pak Ketua. Dihubungi via HP iku, via WA HP dulu Mas Eko coba. Mas Novi kita kok kurang sehat Mas Novi. Pilek Pak, pilek. Goreng-goreng pedes kok goreng. Sambil nunggu Pak Ketua kalau nanti ditanya nggih mekanisme teknis apa penjadwalan per PPK niku lho 1 orang per hari mulai besok Jumat. Enaknya ning grup gede napa digawe spreadsheet ngoten mawon. Ben teratur tertib. Walah Mas Aril kacamotone kurang kandel Mas. Seneng ae, komentar ae. Mas Pri lampo Mas Pri wi. Pak Ketua Sedan niku lho ketoke kok jaminane full. Maaf teman-teman. Rumah makan Bro, bar tak siang. Error. Bar tak siang Bro. Mau ketemu Halo. mau bareng Mas Novi. Halo. Nyambung lagi ya. Lanjut Mas. Pak Ketua. Ya, Biar. maaf. Lanjut ya. Lanjut Mas ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Sampai mana tadi ya? Nah, jadi tiap kelompok ini ya nanti kita kasih satu box ya, satu kardus ya, surat suara nanti untuk diselesaikan, disortir, dilipat. Setelah selesai semuanya dihitung ya. Nanti tiap surat suara untuk yang sebelah sini ya. Nanti diikat ya, dihitung diikat per ikatnya 25 lembar untuk surat suara Pilpres ya. Yang Pilpres 25 lembar, selain Pilpres nanti 10 lembar per ikat. Ya. Diikat kemudian nanti dikembalikan di boxnya masing-masing. Jadi kalau nggak salah untuk yang DPRD Provinsi Kabupaten termasuk DPD ini satu boxnya 500 lembar ya. Nanti biar nanti ini laporan ke tim dari KPU ya. Nanti biar kaitan dengan kontrol jumlahnya berapa nanti biar di tim KPU. Teman-teman nanti membantu aja ya. Nah, nanti kalau ada kendala-kendala di kelompok ini di panjenengan yang jenengan awasi ini, jenengan bantu aja kaitan dengan mungkin kendala-kendala ini kategori surat suara masuk yang mana, yang ini masih baik ataukah yang turut sortir. Itu ya. Nah, termasuk nanti panjenengan juga bisa mengamati sambil
ikuti mengamati itu ya apa namanya untuk khususnya eh, surat suara DPRD kabupaten ya dapilnya jangan sampai nanti tertukar. Jadi memang kesalahan dari apa dari percetakan ya dapil lain masuk ke box. Nah, nanti pastikan jenengan juga bisa sampling ya, sampling sambil ngawasi sampling apa benar ini dapilnya sudah sesuai. Gitu ya. Ini saya pikir ini yang lainnya poin-poin ini ya sudah umum ya panjenengan semuanya ya. Ada kekurangan bisa ini sifatnya KPU ini. Lanjut Mas Eko. Nah, ini untuk kriteria surat suara yang rusak. Ya. Nanti ada videonya. Oke. Jadi yang pertama hasil cetakan warna tidak rata, ya, tidak jelas, tidak terbaca dan terdapat banyak noda. Yang kedua, surat suara kusut, mengkerut gitu ya, atau sobek. Mengkerut artinya biasanya ini ada kesalahan di apa? Di percetakannya. Terus yang tiga, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu. Jadi misalkan warnanya harusnya biru, ini jadinya abu-abu. Nah, ini nanti di lapangan nanti bisa kita inilah ya, kita langsung praktek di lapangan aja ya. Kalau yang pengalaman di 2019 ya, birunya ini memang dulu birunya kurang tua ya. Kemudian kita sortir. Tapi di akhirnya karena memang apa namanya untuk pengganti surat suaranya terlambat ya, akhirnya kita sortir lagi yang birunya masih berwarna biru nanti kita masukkan ke kategori surat suara baik. Jadi nanti ada ambang batasnya ya, ada toleransi. Ya. Dan yang kelima, logo KPU tidak jelas. Ya. Ini jelas. Kemudian yang nomor 6, terdapat lubang. Nah, ini seakan-akan surat suara ini sudah tercoblos. Ini harus disortir. Ya. Pada kolom nomor urut, kolom foto, kolom nama pasangan calon, sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos. Ya. Kemudian termasuk surat suara yang rusak, foto calon atau pasangan calon buram ya, atau berbayang. Kemudian warna lambang partai tidak sesuai dengan keputusan KPU. Lanjut Mas Eko. Kemudian untuk kondisi surat suara yang masih bisa ditolerir ya, masih bisa digunakan. Ini yang misal ada bintik, noda, ciprakan tinta di satu atau beberapa bagian di luar arena coblos. Jadi misalnya di pinggir-pinggir ya, itu ada bercak-bercak apa namanya habis dari percetakan ya, nanti ini masih bisa ditolerir. Kemudian bintik atau noda yang kecil di satu atau bagian di dalam arena pencoblosan, tapi tidak mengenai nama calon. Nama calon, nomor calon, wajah, bayar calon, lambang partai, dan nama partai. Ya, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang masih bisa digunakan ya, misal ada garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama nama calon dan nama partai tetap utuh. Lanjutnya, ketika ada perbedaan warna penanda surat suara yang masih senada. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan penanda yang pengalaman di 2019 ya, warna biru kurang tua. Tapi ketika masih warnanya biru, masih bisa digunakan. Oke. Lanjut, apabila ada noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan.
dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan. Artinya nanti ini kondisi seperti ini nanti bisa kita diskusikan ketika nanti di lapangan, ketika nanti kita menemukan suara yang apakah ini masih bisa digunakan atau disortir. Lanjut Mas Eko. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? J. Selesai? Ya. J. Jadi itu teman-teman ya. Oh ya, diputarkan video Mas. Siapa? Mas jadwalnya ditentukan KPU aja Mas, jadwalnya Mas Iqbal. Ya, sebentar ya. Oke Mas. Ini videonya 4 menit kayaknya. 3 menit, 4 menit lah. Tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan umum. Video kedua ini akan menjelaskan mengenai tata cara sortir dan pelipatan surat suara di gudang KPU Kabupaten Kota. Bagian pertama adalah tahap persiapan. Agar proses pelaksanaan persortiran dan pelipatan surat suara berjalan lancar dan tepat waktu, terdapat beberapa persiapan meliputi membuat perencanaan dan estimasi kebutuhan tenaga sortir lipat, alokasi tempat yang cukup, dan jadwal waktu yang dibutuhkan. Merekrut tenaga sortir lipat surat suara. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti alat penindas kertas berupa botol bekas atau paralon, karet gelang, plastik, box kardus, dan lainnya. Siapkan palet yang cukup sebagai alas untuk meletakkan kardus yang berisi surat suara yang sudah dilipat. Membuat tata tertib, kartu kendali, dan tanda pengenal petugas sortir lipat. Membagi tenaga sortir dan lipat dalam beberapa kelompok sesuai kebutuhan. Misal, 5-10 orang per kelompok, dengan 1 orang sebagai ketua, sehingga mempermudah dalam kontrol dan pengawasan. Bagian kedua merupakan tahap pelaksanaan. Pertama, petugas tiba di lokasi sortir dan lipat tepat waktu, menggunakan pakaian rapi dan siap bekerja. Memasuki tempat sortir dan lipat dengan tertib, dan jangan lupa untuk memperlihatkan KTP kepada petugas dan dilakukan body checking. Selanjutnya, petugas pengawas sortir lipat memberikan penjelasan tata cara sortir dan lipat surat suara serta membacakan tata tertib. Ketua kelompok mengambil surat suara dari petugas yang sudah ditunjuk dan petugas mencatat jenis dan jumlahnya ke dalam kartu kendali. Proses sortir dimulai dengan membuka surat suara satu persatu, memeriksa apakah surat suara tersebut baik atau rusak. Kriteria surat suara yang rusak akan dijelaskan pada bagian 3 video ini. Surat suara yang baik dilipat sesuai dengan ketentuan, dan surat suara yang rusak dipisahkan dalam box yang sudah disiapkan. Surat suara yang telah dilipat kemudian diikat dengan karet gelang menyilang berisikan 25 surat suara untuk surat suara Pilpres, sedangkan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota berisi 10 surat suara per ikat, kemudian ditempatkan di box yang telah disiapkan. Terakhir, ketua kelompok melaporkan hasil sortir dan lipat setiap hari setelah pekerjaan selesai kepada petugas pengawas sortir lipat. Mari kita pahami 8 kriteria surat suara yang dikategorikan rusak sebagai berikut. 1. Hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. 2. Surat suara kusut atau mengkerut atau sobek. 3. Warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu. 4. Nama dan logo partai politik tidak lengkap dan atau tidak jelas. 5. Logo KPU tidak jelas. 6. Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama, sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos. 7. Foto calon dan atau pasangan calon buram dan atau berbayang. Dan 8, warna lambang partai tidak sesuai dengan keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta pemilu. Jika menemukan salah satu di antara 8 kriteria di atas, maka dipastikan surat suara tersebut tidak layak dan rusak ya. Bagian terakhir merupakan tata tertib dalam melaksanakan sortir dan lipat surat suara. Pertama, tugas harus memakai tanda pengenal yang ditentukan. Hadir di tempat persortiran dan pelipatan surat suara tepat waktu. Selanjutnya, petugas harus menandatangani daftar kehadiran serta daftar kepulangan sebagai bukti kehadiran. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Dilarang membawa tas, HP, dan kamera di ruang sortir dan lipat untuk menjaga keamanan dan integritas pemilihan. Tidak boleh makan, minum, atau merokok di ruang sortir lipat.
dilarang mengajak anak-anak masuk ke ruang sortir lipat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Petugas harus bersedia untuk dilakukan pengecekan badan oleh petugas keamanan saat masuk dan keluar ruangan sortir dan lipat surat suara. Dilarang keluar masuk ruangan tanpa seizin petugas atau pengawas. Itulah video mengenai tata cara sortir dan pelipatan surat suara. Setiap langkah adalah bagian penting dari menjaga integritas karena pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Ya, ini tadi video ya. Ini dari KPU RI ya. Nanti Mas Eko bisa di-share ke grup ya. Siapa? Oke. Siapa? Jadi itu teman-teman ya. Saya pikir jelas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mas, jadwal itu loh Mas, ditentukan KPU saja Mas. Jadwalnya jelas Pak Juri. Jadi satu sehari satu personel PPK. Monggo nanti dirembuk sendiri ya. Dirembuk sendiri. Kok wangil loh Mas? Hah? Rembuk sendiri Mas. Kok angil Mas? Iyalah. Nah artinya gini ya. Bisa jadi kan. Hari PPK hadir Pak, maksud Pak Iqbal itu. Mungkin sedan hari apa sampai tanggal berapa gitu loh. Enggak Pak Juri, enggak. Tiap hari ada. Artinya gini. Misalkan hari Jumat ya. Kecamatan 14 PPK. Tiap kecamatan hadir. Oh siap. Ya gitu ya. Nanti jadwalnya masing-masing silakan. Misalkan hari Jumat ya, misalkan di Sedan ya. Hari Jumat Pak Juri. Nanti hari Sabtu Mahfud. Nah, gitu di rolling ya. Nanti hari Minggunya sama Daim. Ya, gitu monggo. Gitu ya. Tapi usahakan ini Mas. Gimana? Segera di-share berarti jadwalnya. Biar nggak tumbuk. Oh ya, mulai hari Jumat Pak Juri. Iya Mas. Mulai hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi sortir lipat hari pertama hari Jumat sampai seterusnya ya, sampai selesai. Iya Bapak. Gitu ya. Tanggal merah juga masuk Mas. Perkiraan 15 hari. Tanggal merah juga masuk Mas. Gimana? Hari Minggu atau tanggal merah dia masuk. Ya masuk nggak ada tanggal merah. Mas Pri Minggu karena aku Mas. Monggo dan rembukan dewe-dewe silakan ya. Artinya tiap hari ada satu personel tiap PPK gitu ya. Ya Mas. Jadi nanti ada 14 orang yang standby di GOR. Monggo yang lainnya. Itu di GOR Besi ya Pak Iqbal ya? Ya, GOR Besi Mas. Nanti juga ada panwascamnya Mas Iqbal nih Mas. Saya nggak tahu ya panwascam ya. Cuma Bawaslu tadi sudah kita kasih surat pemberitahuan ya. Bisa jadi nanti panwascam juga akan hadir ya. Oke Mas. Oke. Monggo yang lainnya. Mas Arifin, Mas nambah Mas. Transfernya tiap hari nih Mas. Cukup jelas Pak. Cukup jelas Mas. Mas Tripe Mas. Transfernya tiap hari ya itu ya. Oh iya tiap hari. Tapi satu orang ya. Silakan kalau mau hadir 2 orang, 3 orang monggo. Tapi transfernya 1 orang. 1 orang ya. Teman ya, jalur sang Mas Iqbal lah. Ketua PPK wajib tiap hari Mas. Monggo. Ya transfer dari Mbak Juri. Saya Minggu Mas, insya Allah Mas. Ya, monggo. Gitu ya di rembuk sendiri ya masing-masing PPK ya. Siapa yang hari Jumat, siapa digilir sendirilah. Gak perlu kita yang menentukan. Yang penting 1 orang 1 hari 1 orang. Oke Mas. Oke. Siap. Gitu ya. Oke Mas. Mbak Kutin, Mbak. Siapa lagi? Mbak Erlin. Cukup Pak. Cukup, ya. Oke. Dari KPU siapa aja yang hadir? Mas Umam hadir nggak? Nggak.
Sadullah. Cukup ya, teman-teman? Cukup Mas, siap. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di grup aja ya. Ya Mas. Siap Cukup? Mas ya. Kalau nggak ada yang mau ditambah, bisa kita akhiri ya. Siap. Terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Mohon maaf hanya bisa lewat Zoom ya. Nanti kita ketemu mulai hari Jumat ya. Hari Jumat. Nanti teman-teman PPK akan kita libatkan ya. Kita libatkan untuk pengelolaan logistik ya. Setelah ini juga nanti untuk ya memfilter suara ya. Jadi nanti semangat kita memang semangat untuk presisi ya. Presisi tiap TPS. Artinya jumlahnya harus presisi ya. Teman-teman mohon dibantu ya. Semangat ini jangan sampai nanti semangat kita nanti target kita ya. Suara ini memang tepat jumlahnya ya. Terutama ya, kemudian nanti juga tepat waktu, ya, tepat sasaran ya. Itu ya. Mungkin itu dari saya ya, karena nggak ada yang nambahi, bisa saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman semuanya, jaga kesehatannya ya. Salam untuk keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Saya N ya Pak Iqbal. Iya, enggak. Mas sambelnya sih Mas. Sambelnya Mas.